Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pemrograman mengenai metode regresi polinomial berbasis Python 3, tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi. Untuk itu, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sini sudah beberapa ataupun pertemuan, yaitu metode regresi polinomial berbasis Python 3. Nah, di sini kita akan coba buka untuk file yang pertama. Ini adalah program utama dari metode regresi. Nah, seperti biasa, ini terdapat kita mengimport kemudian kita juga mengimport file polyfit. Ya, intinya file polyfit ada file itu, dalam file itu berupa pemrograman. Oke, jadi polyfit ini settingnya polinom. Jadi ketika order 1 nanti sama dengan regresi linear, kemudian order 2 sama dengan kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa divariasi. Dan untuk input datanya ini terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu waktu dan sumbu Y itu kecepatan. Kita juga menggunakan desimal array, ini menggunakan desimal float itu koma 0. Jadi komanya itu ditutup ini. Nah, koma di sini itu sebagai pemisah datanya, itu menggunakan 0. Kemudian ini kita juga akan running dan memanggil file polyfitnya sebagai metode penyelesaian. Polyfit juga membutuhkan data, yaitu berupa data sumbu X dan juga data sumbu Y. Oke, selanjutnya kemudian dari polyfit ini, dari file polyfit ini akan menghasilkan nilai koefisien A1, A2, A3, dan seterusnya sesuai dengan order yang kita tentukan. Misal, kita ambil order 1, berarti A0 dan A1. Kemudian order 2, A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, program utama ini juga akan dimunculkan data dalam bentuk grafik dan pendeteksian regresi, yaitu fungsinya, di mana fungsi regresi yang mendapati data dan juga menggunakan ketika ada error, nantinya ada notifikasi, dan yang terakhir yaitu ketika kita meng-close program. Oke, jadi di program utama ini seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kita membutuhkan file fitting atau polynomial fitting atau regresi polinomial. Jadi kita harus terlebih dahulu membuka file polyfit. Oke, kita akan mencoba buka file polyfit. Kita sudah membuka programnya atau programnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk modul polyfit itu lumayan panjang ya, panjang. Nah, jadi di modul polyfit ini itu nantinya kita mengimport NumPy untuk zeros-nya, dan juga mengimport mark untuk skr-nya, dan juga kita memanggil metode Gauss untuk menyelesaikan matriks. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk konsep regresi polinom ini, jadi polinomial ini akan dapat diselesaikan itu menggunakan metode Gauss. Jadi hal eliminasi Gauss ataupun metode Gauss, kita sudah membuat filenya atau pemrograman, karena kita mengimport file Gauss pivot. Kita coba buka. Nah, ini bisa dilihat. Jadi nanti di from NumPy itu terdapat ataupun membutuhkan
swap dan juga loop error. Jadi ini tidak ada juga sebetulnya tidak menjadi masalah, yaitu untuk memberikan notifikasi pada saat kita merunning program utama. Jadi nanti ketika ada kesalahan, jadi tidak ada koreksi dari error. Ini untuk programnya sampai bawah ya. Nah, kemudian karena Gauss ini memanggil swap dan error, maka kita harus membuka file swap dan juga file errornya. Ini swap ini sudah ada program, kita coba buka. Nah, ini untuk kode program dari swap itu sendiri, di mana swap di sini itu berfungsi untuk menyimbolkan baris dan juga kolomnya. Bisa dilihat, dan juga di sini terdapat file error. Kita coba buka menggunakan file. Nah, ini untuk modul error ya, dimana untuk modul error ini untuk pemberitahuan saja. Jadi nanti ketika ada kesalahan penulisan dari program utama, cara matriksnya berbeda antara suku X dan Y, dari jumlah datanya itu tidak sama, maka terjadi error. Nah, nantinya untuk modul error ini akan memberikan informasinya ya, dari file error tadi. Nah, misal contoh data waktu dan kecepatan yang berubah, yang nantinya kita akan mencari data percepatan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ya. Nah, itu contoh data waktu dan kecepatan yang berubah kan dari percepatan. Nah, kita coba run. Nah, jadi nantinya ini terdapat bisa. Jadi untuk yang nantinya akan untuk polinomial diberikan opsi karena polinom ya, jadi nanti kita akan menentukan opsi ordernya berapa, misal order 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu order 1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk order 1. Kemudian kita klik. Nah, nanti kita akan mendapatkan grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, karena kita sudah tahu nilai regresinya ya, nilai gradiennya yaitu 20, maka kita dapat menentukan nilai percepatannya. Nah, nilai percepatan untuk kecepatan terhadap waktu di sini itu terdapat kemiringannya gitu ya. Nah, untuk kemiringannya itu menunjukkan percepatan. Jadi nanti jika si gradiennya 20, maka percepatannya pun 20 meter per second. Nah, dan juga ini yang warna orange. Nah, orange di sini adalah pendekatan regresi order 1 ya. Nah, kemudian ini sudah bukannya nilainya. Kemudian kita close dan mencoba untuk order yang kedua. Nah, ini untuk order 2. Nah, untuk order 2 itu ada nilainya, itu ada A0, A1 dan A2, dimana A2 ini yaitu nilainya 0 ya. Karena sebenarnya sebetulnya gitu ya, dengan order 1 pun data ini sudah cukup. Nah, kemiringannya tetap 20. Kemiringannya tetap 20. Nah, kemudian dimana kemiringannya ini menunjukkan nilai percepatan. Mungkin untuk penjelasan mengenai
regresi linear menggunakan metode polinomial berbasis software Python 3. Cukup sekian, terima kasih banyak. Jika manusia kita Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.